Bayangkan sebuah hutan yang luasnya tidak terlihat ujungnya. Kemudian, perlahan, api mulai muncul. Bukan hanya membakar pepohonan di permukaan. Di beberapa wilayah Kalimantan, api bahkan bisa bertahan di bawah tanah, tersembunyi di dalam lapisan gambut. Dan inilah yang membuat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menjadi jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Pada tahun 2026, persoalan ini kembali menjadi perhatian. BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pertanyaannya, mengapa kebakaran ini terus berulang? Dan sebenarnya, apa yang membuat api di Kalimantan begitu sulit dipadamkan? Kalimantan merupakan salah satu wilayah Indonesia dengan kawasan hutan dan lahan gambut yang sangat luas. Dalam kondisi normal, gambut sebenarnya merupakan ekosistem basah. Masalah muncul ketika lahan tersebut mengering. Drainase, perubahan penggunaan lahan, musim kemarau, dan kondisi cuaca yang lebih panas dapat membuat gambut kehilangan kelembapannya. Ketika sudah kering, gambut berubah menjadi bahan yang sangat mudah terbakar. Dan ketika api masuk ke dalamnya, masalah menjadi jauh lebih besar. Pada Juli tahun 2026, BNPB melaporkan kebakaran di Kalimantan Tengah telah mencapai sekitar 3.069 hektar. Wilayah ini menjadi perhatian karena sebagian besar kawasannya merupakan lahan gambut. Bahkan pada akhir Juli, pemerintah memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi meningkatnya risiko pada periode Agustus hingga September. Ada satu hal yang membuat kebakaran gambut berbeda dari kebakaran biasa. Api tidak selalu terlihat. Ketika petugas menyiram permukaan tanah, api di atas mungkin terlihat sudah padam. Tetapi jauh di bawah permukaan, bara masih bisa bertahan. BNPB menjelaskan bahwa pada lahan gambut, air dari pemadaman permukaan tidak selalu langsung mematikan bara yang berada di dalam tanah. Akibatnya, beberapa waktu kemudian, asap bisa kembali muncul. Dan inilah salah satu tantangan terbesar bagi petugas. Pada Agustus tahun 2026, saat meninjau kebakaran di Kubu Raya, Kalimantan Barat, BNPB menjelaskan bahwa pemadaman di lahan gambut memang tidak semudah menyiram api di permukaan. Karena ketika bagian atas terlihat padam, bara bisa saja masih berada di dalam tanah. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah kebakaran ini murni disebabkan oleh alam? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam berbagai kajian dan pernyataan BNPB, aktivitas manusia disebut sebagai faktor utama dalam banyak kejadian karhutla. Salah satunya adalah pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara ini dianggap lebih murah dan cepat dibandingkan metode pembukaan lahan tanpa pembakaran. Masalahnya, api tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya. Ketika kondisi lahan kering dan angin cukup kuat, api dapat menyebar jauh melewati area yang awalnya ingin dibakar. Disinilah sebuah aktivitas pembukaan lahan dapat berubah menjadi bencana. Namun penting untuk dicatat, tidak setiap kebakaran di Kalimantan otomatis berarti dilakukan dengan sengaja. Penyebab setiap kejadian harus dilihat berdasarkan penyelidikan dan bukti di lapangan. Karena selain aktivitas manusia, kondisi cuaca dan kekeringan dapat memperbesar risiko serta membuat api jauh lebih cepat menyebar. Kebakaran sebenarnya bukan satu-satunya masalah. Ada sesuatu yang bahkan bisa menyebar lebih jauh daripada api. Asap dari karhutla dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Jarak pandang dapat berkurang, transportasi bisa terganggu, sekolah dan aktivitas masyarakat dapat terdampak. Dan yang paling penting, kesehatan manusia berada dalam risiko. Partikel dari asap kebakaran dapat masuk ke sistem pernapasan. Kelompok yang paling rentan antara lain anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Pada Agustus tahun 2026, BNPB melaporkan bahwa sejumlah wilayah mengalami kualitas udara dari kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat. Di Pontianak misalnya, nilai AQI yang dilaporkan mencapai 193 pada 9 Agustus. Asap bahkan tidak selalu berhenti di wilayah tempat api berasal. Pergerakan angin dapat membawa asap menuju wilayah lain. Dalam beberapa kejadian, asap dari karhutla di Kalimantan Barat juga terpantau bergerak hingga ke wilayah Malaysia. Artinya, sebuah kebakaran yang bermula di satu kawasan dapat memberikan dampak yang jauh lebih luas. Ada kerugian lain yang sering terlupakan. Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pohon. Ekosistem ikut rusak, habitat satwa terganggu, keanekaragaman hayati berkurang. Dan karbon yang selama bertahun-tahun tersimpan di vegetasi serta gambut dapat dilepaskan ke atmosfer.
Karena itu, karhutla bukan hanya persoalan api. Ini adalah persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola lahan. Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari patroli dan pemadaman darat, waterbombing, pemantauan satelit, hingga operasi modifikasi cuaca. Tetapi untuk lahan gambut, pemadaman saja tidak cukup. Pencegahan menjadi jauh lebih penting. Karena ketika api sudah masuk ke dalam gambut, memadamkannya bisa menjadi pekerjaan yang sangat panjang. Inilah pertanyaan yang paling sulit. Mengapa setelah bertahun-tahun, karhutla masih terus muncul? Jawabannya berkaitan dengan banyak faktor. Pengelolaan lahan, aktivitas manusia, kondisi ekonomi, kekeringan, kerusakan ekosistem gambut, dan perubahan kondisi iklim. Semua faktor tersebut dapat saling memperkuat. Ketika lahan sudah rusak dan kering, api menjadi lebih mudah muncul. Ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, risikonya meningkat. Dan ketika ada sumber api, kebakaran dapat berkembang menjadi jauh lebih besar. Karena itu solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Lahan gambut perlu dijaga tetap basah. Kawasan rawan harus diawasi. Masyarakat perlu dilibatkan. Dan jika terjadi pelanggaran hukum, pelakunya harus ditindak berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Kalimantan bukan sekadar hamparan hutan di peta. Di dalamnya ada ekosistem, satwa, masyarakat, dan jutaan kehidupan yang bergantung pada keseimbangan alam. Ketika satu kawasan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Ada udara yang tercemar, ada habitat yang rusak, ada masyarakat yang terdampak, dan ada kerusakan yang mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan. Karena itu, pertanyaan tentang kebakaran hutan Kalimantan seharusnya bukan hanya siapa yang memadamkan api, tetapi juga mengapa api itu bisa muncul sejak awal. Sebab selama akar masalahnya belum diselesaikan, kita mungkin hanya akan terus memadamkan api yang sama di tempat yang berbeda, dan Kalimantan tidak membutuhkan kita untuk sekadar datang ketika hutan sudah terbakar. Kalimantan membutuhkan kita untuk mencegahnya terbakar kembali.